Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Ugani Pratama. Saya Nanda Nugraha. Saya Jakarta Cita. Saya Galuh Sukmaningrat. Saya Cintara Zahara Nadiami. Jadi di sini kita akan mewawancarai Pak Kodri Mukhtar SH untuk tugas PKN. Oke, mari check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seman 14 Kabupaten Tangerang, kelas 11 F13, kelompok 6, izin mewawancarai Bapak. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Ya, jadi terima kasih ya adik-adik dari Seman 14 Kabupaten Tangerang dalam rangka tugas sekolah yang diberikan oleh guru pelajaran PKN untuk mewawancarai saya tentang korupsi sektor pertambangan, ya. Tentu sebuah menjadi kepercayaan kalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi adik-adik dan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Sebelumnya, saya ingin nanya yang pertama. Apakah sebelumnya Bapak pernah mendengar mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk ini? Kasus korupsi tentang PT Timah. Kasus tambang Timah Tbk ini yang saya dengar itu banyak di Bangka Belitung. Ya, saya pernah membaca itu di Bangka Belitung banyak. Ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi ada gitu. Terus? Lanjut ya Pak ke pertanyaan kedua. Apa peran Bapak dalam menindak pelaku korupsi di sektor pertambangan? Kalau pribadi saya nggak ada peran, karena yang punya peran itu adalah pihak kepolisian, jaksa, ya. Apabila dia sudah memasuki kasus, kalau kita depokan hanya sebagai pemerhati, ya pemerhati. Kalau kasus itu masuk ke kita, baru kita ada peran, ya. Kepolisian juga sama. Kepolisian itu ya ada beberapa peran tentang polisi, baik preventif maupun represif. Nah itu jawaban saya, kalau peran saya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Seberapa efektif undang-undang tindak pidana korupsi dalam mengenai kasus seperti ini? Seberapa Efektif undang-undang tindak pidana korupsi dalam mengenai kasus seperti ini, kasus timah tersebut. Seberapa efektif? Undang-Undang 31 tahun 19 tentang pidana korupsi, di mana ada perubahan itu tentang tahun 2021, itu sangat efektif, apalagi tentang pertambangan ya, karena pertambangan itu di sana banyak suap menyuap, banyak gratifikasi, pemerasan, pencucian uang, merugikan keuangan negara. Jadi sangat efektif karena memang harus didasari sama undang-undang. Kalau tidak ada undang-undangnya gimana, nggak bisa.
Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana hukum di Indonesia mampu menangani kasus korupsi tata niaga timah? Apa itu? Sejauh mana hukum di Indonesia mampu menangani kasus korupsi tata niaga timah? Tentang apa tadi? Apa? Sejauh mana hukum di Indonesia mampu menangani Fungsi. kasus korupsi tata niaga? Sejauh apa? Sejauh mana hukum di Indonesia? Sejauh mana? Oh, sejauh mana hukum? Iya. Ya, harus jelas lah. Ya. Jadi begini, hukum di Indonesia ini sudah ada, tapi belum mampu untuk menangani korupsi tata niaga timah itu secara pas ya. Karena kalau dilihat secara Indonesia ini, saya lihat setelah berupaya menangani korupsi tata niaga timah melalui penetapan tersangka, penyidikan dan dakwaan, memang masih banyak yang menjadi masalah. Belum semuanya terakomodir. Karena korupsi itu sendiri kan dilakukan oleh perorangan dan korporasi. Nah, kalau perorangan itu mungkin bisa ditindak secara efektif, tapi kalau secara korporasi karena dia korupsinya berjamaah bersama-sama, kadang-kadang itu yang susah untuk dilakukan dan tidak efektif karena semuanya korupsi berjamaah. Itu menjadi kendala utama seperti itu. Kalau dia korupsi perorangan masih mending, tapi kalau udah korporasi, perusahaan, bahkan pemerintah sama pemerintah sama pengusaha, nah itu yang kadang menjadi tidak efektif untuk melakukan upaya untuk menangani korupsi tata niaga itu. Baik. Seperti itu. Selanjutnya, apa dampak dari korupsi dalam tata niaga timah terhadap perekonomian negara? Oh, sangat berdampak sekali. Ya. Tentang lingkungan objek penambang itu sendiri, karena lingkungan menjadi rusak. Itu udah pasti ya. Nah, terus kesulitan ekonomi khususnya cukup dalam, di mana penghasilan warga tambang yang terdampak itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Ini sangat besar berdampaknya kalau kita bercerita tentang dampaknya. Jadi memang kesulitan ekonomi itu cukup tidak baik untuk warga, khususnya warga terdampak yang ada di tempat penambangan itu sendiri. Gitu. Baik, selanjutnya apakah ada kasus serupa di sektor pertambangan lain yang bisa menjadi pembelajaran? Ya. Saya bilang tadi, banyak kasus tambang ini yang saya tahu sih banyaknya di Bangka Belitung ya. Karena memang di sana adalah tempat timah yang terbesar di Indonesia. Tapi banyak juga sih apakah nanti akan menjadi pembelajaran wilayah lain, tapi yang jelas daerah Bangka Belitung sana yang paling banyak tentang kasus-kasus pertambangan ini, dan tentu menjadi pembelajaran bagi daerah lain gitu. Baik Pak, di pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang bisa dilakukan aparat hukum untuk mempersempit ruang korupsi? Nah, itu yang paling bagus sebenarnya. Kalau langkah yang dilakukan oleh aparat hukum itu sangat
banyak sebenarnya dengan cara melakukan penindakan, ya, pencegahan, edukasi, pendidikan anti korupsi, ya, transparansi, penegakan hukum, dan tidak kalah harus pemerintah regulasi dari peraturan itu sendiri harus jelas. Nah, jadi kalau semua itu sudah dijalankan, maka akan mempersempit ruang korupsi itu sendiri. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak ada penegakan hukum, tidak ada transparan, prosedur tidak dijalankan, regulasi dari hulu ke hilir tidak dijalankan, ya tentu justru bukan mempersempit, tapi korupsi itu kan terbuka lebar, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap perlunya perubahan dalam sistem hukum bagi pelaku korupsi di sektor tambang agar lebih efektif? Ya, perlu, kalau menurut saya sih sangat perlu lakukan perubahan sistem. Ya, penetapan prosedur tentang penerbitan usaha itu harus dilakukan. Terus kerangka jelas, akuntabel publik jelas. Nah, karena kalau tidak lakukan perubahan tentang hukum, maka selamanya korupsi di sektor tambangan ini tetap akan menjadi primadona bagi orang-orang yang melakukan usaha itu. Karena usaha pertambangan ini kan sangat menggiurkan bagi pengusaha itu sendiri. Itu kalau pandangan saya, tentunya harus akuntabel publik yang jelas. Yang saya bilang di awal tadi, harus ada transparansinya, harus ada pengawasan dari pihak masyarakat juga harus diperlukan. Gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana masyarakat bisa membantu dalam mencegah dan melaporkan kasus korupsi di sekitar pertambangan, Pak? Ya, masyarakat dapat membantu mencegah dengan cara memberikan informasi kepada pemerintah, memberikan informasi kepada masyarakat. Terus kita sebagai masyarakat harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada, memanfaatkan, mendukung transparansi. Jadi memanfaatkan teknologi. Nah, jadi kesempatan-kesempatan yang ada itu dalam rangka membantu mencegah dan melaporkan korupsi itu sendiri, kita harus berperan. Masyarakat harus berperan. Semua, bukan hanya pejabat. Khusus bagi kita semua, masyarakat harus berperan untuk mencegah, melaporkan apabila kita melihat secara langsung. Itu sangat efektif untuk masyarakat. Yang terakhir, Pak, apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan PT Timah TBK dalam mencegah kasus korupsi di masa depan? Ya. Harapan kita semua, ya. Harapan kita semua kepada PT Timah ini agar mereka menerapkan ketentuan hukum. Jadi PT Timah itu sendiri harus tegas, jelas dalam penegakan hukum bagi pelakunya itu sendiri, dan masyarakat diberikan ruang dalam mencegah korupsi. Terhadap pemerintah tentunya ketentuan hukum dengan maksimal, pemerintah pusat mengawasi pemerintah daerah, pemerintah mengawasi pemerintah. Karena kalau kita tidak diawas, tidak mengawasi, kadang-kadang
kayak media, wartawan, itu sangat efektif untuk membantu harapan kita untuk PT Timah ini bisa berbenah diri. Jadi intinya adalah PT Timah itu sendiri yang harus menerapkan tuntutan hukum dengan maksimal dan masyarakat diberikan ruang dalam mencegah korupsi. Itu yang terpenting seperti itu. Kalau PT Timah sendiri tidak komitmen dalam memberantasnya, ya sama aja. Iya. Karena kita hanya sebagai masyarakat biasa hanya berharap, kadang harapan itu tidak dilakukan. Gitu. Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Semoga di Indonesia tidak ada lagi kasus korupsi seperti itu. Amin. Kalau tidak ada lagi sih, mudah-mudahan. Amin. Tapi kayaknya nggak, tipis harapan kita kalau tidak ada. Tapi paling tidak lah mengaminalisir tentang korupsi itu sendiri. Gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami izin tutup wawancara kali ini ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.